Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar, untuk pertemuan kali ini Bunda akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sahabat belajar, kita sama-sama sudah mengetahui bahwa manusia, tumbuhan, dan hewan dapat bergerak. Ada yang bergerak aktif dan ada yang bergerak pasif. Mobil, sepeda motor, kereta api juga dapat bergerak. Tapi apakah mereka disebut juga sebagai makhluk hidup? Apa ya jawabannya? Yuk kita cari tahu bersama. Ada 8 ciri atau kriteria suatu benda dikatakan sebagai makhluk hidup. Ciri yang pertama, bergerak. Manusia, tumbuhan, hewan, mobil, sepeda motor, kereta api sama-sama bisa bergerak. Tetapi mobil, sepeda motor, kereta api tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Kenapa ya? Karena ketika mereka bergerak, ada yang mengendalikan. Mereka tidak bisa bergerak sendiri. Siapakah yang mengendalikan? Yaitu manusia. Berbeda dengan manusia, tumbuhan, dan hewan, mereka dapat bergerak dengan kemampuan sendiri. Misalnya, tumbuhan bergerak tumbuh ke atas, kemudian akarnya yang mencari sumber mineral bagi kehidupannya. Kemudian hewan dapat bergerak untuk mencari makan, menghindari musuh, dan sebagainya. Ciri yang kedua, bernafas. Makhluk hidup bernapas bertujuan adalah untuk memasukkan oksigen. Oksigen tersebut akan digunakan nantinya pada proses metabolisme tubuh. Hasil dari metabolisme akan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida yang bersifat racun sehingga harus dikeluarkan dari tubuh. Jadi, bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ciri yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat kita amati dengan cara melihat pertambahan tingginya ataupun pertambahan diameter maupun volumenya. Sedangkan perkembangan dapat kita lihat misalnya pada manusia telah memasuki masa pubertas, yaitu menuju arah kedewasaan. Kalau pada tumbuhan bisa kita lihat atau ditandai dengan munculnya bunga. Ciri yang keempat adalah berkembang biak. Makhluk hidup melakukan perkembangbiakan dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Hewan sendiri melakukan perkembangbiakan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, vivipar atau melahirkan. Contohnya, kambing, kucing, sapi, dan sebagainya. Yang kedua, ovipar atau bertelur. Contohnya, ayam, bebek, dan sebagainya. Ovovivipar yaitu bertelur melahirkan. Maksud dari ovovivipar adalah hewan tersebut bertelur dan menetas dalam tubuh induknya, kemudian baru dilahirkan. Contohnya, ikan, kadal, ular. Sedangkan tumbuhan ada yang berkembang biak secara vegetatif dan secara generatif. Untuk vegetatif, tumbuhan berkembang biak dengan cara stolon, rizoma, tunas,
stek, maupun umbi. Sedangkan secara generatif, tumbuhan berkembang biak dengan biji, yaitu hasil dari peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ciri yang kelima, makan dan minum atau membutuhkan nutrisi. Makhluk hidup membutuhkan nutrisi. Nutrisi tersebut dapat berasal dari makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini yang dikonsumsi agar makhluk hidup memperoleh energi untuk dapat beraktivitas dalam kehidupannya. Ciri yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Dalam proses metabolisme tubuh akan menghasilkan zat sisa. Zat sisa ini bersifat racun sehingga harus dikeluarkan dalam tubuh. Contoh zat sisa adalah urin, keringat, CO2. Ciri yang ketujuh, peka terhadap rangsangan. Maksudnya adalah makhluk hidup dapat merespon hal-hal yang terjadi ketika mengenai dirinya. Contohnya adalah tumbuhan putri malu. Ketika kita sentuh, maka daun putri malu akan menutup. Ciri yang kedelapan adalah mampu beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contohnya, cicak yang melakukan autototomi atau memutuskan ekornya ketika dikejar musuh. Bunglon menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara mimikri atau menyamakan warna tubuhnya dengan lingkungannya agar tidak terlihat oleh musuh. Nah, itulah 8 ciri-ciri atau kriteria untuk dapat dikatakan sebagai makhluk hidup. Sudah paham ya anak-anak Bunda? Baik, demikian saja yang bisa Bunda sampaikan. Semoga bermanfaat. Terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.